Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Mohon izin Ibu dan Bapak, langsung saja apa yang kami sampaikan semata-mata adalah bentuk pengalaman kami, gitu ya, yang bisa kami sharekan dan kita bisa sama-sama untuk ketahui. Mudah-mudahan slide paparan yang akan kami tampilkan ini ada korelasinya untuk forum seperti ini. Bisa langsung saja slide tampilkan. Oke, lanjut. Baik, Ibu dan Bapak, background saya ekonomi dan alhamdulillah saya juga ditempatkan di Biro Perekonomian dan Keuangan Pemprov DKI Jakarta. Nggak ada salahnya kebijakan kami saling mengingatkan bahwa suka tidak suka, fakta mengatakan bahwa Jakarta mengalami resesi karena 3 kali triwulan berturut-turut mengalami pertumbuhan yang negatif. Ini tidak bisa dipungkiri lagi. Saya coba nalar dengan cepat aja. Lanjut. Namun dari kondisi yang resesi tersebut, masih ada beberapa sektor pertumbuhan ekonomi pada lapangan usaha. Yang paling menonjol tentunya terkait dengan jasa kesehatan dan sosial. Itu pertumbuhan ekonominya mengalami positif sampai kepada 19,85%. Lalu juga informasi komunikasi. Nggak bisa dibayangkan, jauh sebelum pandemi sudah ada fasilitas aplikasi Zoom, tapi sekarang kita begitu familiar dengan Zoom seperti ini. Itu juga mendongkrak pertumbuhan dari sektor industri komunikasi. Yang enggak dibalik itu juga, tapi ternyata yang paling terpuruk itu akomodasi makanan dan minuman. Paling sangat terpuruk, tapi yang disampaikan oleh pimpinan kami tadi Pak Sandiaga Uno, paling dirasa itu akomodasi makanan minuman, paling terasa sekali, itu minusnya sampai 16%. Lalu dari sisi pengeluaran juga, sebelah kanan, sebelah kiri slide atau sebelah kanan yang Ibu Bapak bisa tampilkan, mau nggak mau konsumsi rumah tangga yang saat ini paling menopang, konsumsi rumah tangga dan pengeluaran pemerintah. Itu potret kondisi perekonomian kita. Slide berikutnya. Ibu dan Bapak, kalau kita bicara yang lalu saja nggak bisa gitu ya, kita harus melihat prospeknya ke depan. BI, begitu kami diskusi dengan BI DKI Jakarta perwakilan, mudah-mudahan V-curve ini akan hadir. Tadi dikatakan oleh Pak Fadzul bahwa ada upaya-upaya dan ikhtiar kita yang salah satunya adalah vaksin. Dan yang paling saya cerna banget, kalau saya bisa menganalogkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Fadzul tadi, kalau Ibu dan Bapak pernah menonton film Avenger Endgame, kita sama-sama tahu tokoh yang paling dikerubuti bersama adalah siapa namanya? Thanos. Thanos dengan menjentikan dalam ceritanya Endgame itu ya, Thanos dalam menjentikan jemarinya saja separuh manusia di bumi ini tidak ada. Dan dalam ceritanya film tersebut juga, Thanos hanya bisa dikalahkan secara bersama-sama. Tidak bisa, walaupun di dalamnya itu ada orang super hebat, ada yang dewa sekalipun, tokoh dewa, pahlawan superhero, tokoh dewa, pahlawan yang paling hebat sekalipun, harus bekerja bersama untuk mengalahkan Thanos. Saat ini, kalau dianalogkan yang kita rasakan, Thanos sedang menjentikan tangannya melalui COVID-19. Pak Fadzul mengatakan nggak mungkin seorang presiden, pemerintah daerah sendiri yang bekerja, nggak mungkin.
Kita semuanya harus bekerja. Nah, apa yang kita tuju ini, V-curve ini. Mudah-mudahan kurva ini yang sudah dari 2,36 ini naik di tahun 2021. Ini hanya bisa tercapai dengan kerja bersama kita. Ibu dan Bapak, pesan berikutnya atau yang ingin kami sampaikan adalah slide berikutnya. Slide. Ini strategi-strategi yang saya akan narasikan pada slide berikutnya saja. Lanjut. Ini program-program yang kami coba lanjutkan saja. Saya akan lebih concernnya di lanjut aja terus. Ini tadi disampaikan oleh Pak Fajrul. Terima kasih Pak. Karena jujur ini bukan ilmunya saya Pak. Saya adalah pemanfaat dari ilmu ini. Kenapa saya katakan saya adalah pemanfaat dari ilmu komunikasi ini? Saya sampaikan di slide berikutnya. Slide. Ibu dan Bapak, kami di pemerintah daerah, mau tidak mau, suka tidak suka, sebuah kota itu harus berevolusi. Dari tahapan evolusi itu, saat ini kita sedang berada di atau menuju, paling tidak kita ingin berharap di posisi City 4.0. Di mana pemerintah kota, pemerintah daerah itu sebagai kolaboratornya, warga sebagai co-kreatornya, dan hubungannya adalah kolaborasi. Tidak seperti tahapan-tahapan sebelumnya, di mana City 1.0 ini pemerintah sebagai administrator, warga sebagai penghuni. Apa kata pemerintah? Manut saja. Pandito ratu, kalau zaman dulu dikatakan. Lalu di City 2.0 pemerintah kota itu menyediakan jasa. Kami bikin jasa apapun, terima jasa yang kami buat, yang kami ciptakan, terima layanan itu. Yang menarik adalah bergerak kepada City 3.0 di mana ada peran partisipatif masyarakat. Tapi tidak terbatas itu saja, masyarakat juga butuh sesuatu kanal, butuh suatu tempat untuk membangun kotanya, membangun tempat-tempat tinggalnya untuk berkolaborasi. Kalau bahasa dulunya kolaborasi itu ya sama dengan gotong royong, gitu Bapak Juru ya. Di kami di Pemprov DKI Jakarta, kami mengidekan kolaborasi di Jakarta ini dengan penamaan atau penajaman dalam bahasa publikasinya itu adalah slide berikutnya, slide. Ini Ibu dan Bapak, Pemprov DKI Jakarta mendeklar sebagai kota kolaborasi atau City of Collaboration, di mana secara lambang, secara simbolis itu ada plus Jakarta, gitu ya. Plus Jakarta ini mengandung citra positif, ada keinginan untuk bermaju, berkembang. Lalu lambang plus di titik huruf J itu mencerminkan atau mewakilkan 6 tingkat kota di Pemprov DKI Jakarta, yaitu Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Utara, Selatan, Timur, Barat, dan separuh ada di sana itu adalah Kepulauan Seribu. Kembali lagi, persegi ini tanda plus ini memvisualkan tentang sebuah persimpangan, titik temu, mempertemukan ide, budaya, dan gagasan-gagasan yang kita miliki. Dan Ibu dan Bapak, secara komunikasi bahwa logo ini juga kami bukakan kanal untuk saluran informasi antara pemerintah dengan warga, warga dengan pemerintah, yaitu melalui forum JDCN. Slide berikutnya. Jadi Ibu dan Bapak, kanal-kanal kolaborasi kami buka di sini. Kalau Ibu dan Bapak berkenan, silakan masuk ke website kami untuk melihat ini semuanya.
Apa-apa yang sudah kami lakukan dalam forum kolaborasi ini, contohnya pada masa pandemi, ada kelompok masyarakat tertentu yang ingin menyalurkan bantuannya, berkontribusi kepada saudara-saudara yang lain, tetapi bingung saluran seperti apa yang harus ditempuh gitu ya. Akhirnya melalui forum ini atau aplikasi ini atau website ini, itu di situ ada paket-paketnya. Itu hanya sebagai contoh saja, sebagai contoh bahwa lalu juga ada masyarakat tadi dikatakan bahwa pembelajaran masih banyak juga yang nggak bisa memiliki memiliki handphone, gadget gitu ya. Melalui forum ini kita buka kanal. Silakan jikalau ada yang ingin menyalurkannya segala macam langsung. Kita tidak terima apa-apa di sini, kita hanya menyalurkan saja, mengkanalisasi segala macam supaya bentuk kolaborasinya ini terarah. Ibu dan Bapak, di sisi yang lain juga bisa slide yang lain, slide berikutnya. Jackpreneur, kalau waktu Pak Sandi memperkenalkannya dengan OKOC. Logonya seperti ini, Ibu dan Bapak, dan lebih kental lagi adalah ada bunga di antara tulisan Jackpreneur ini. Di tengah-tengah bunga ini adalah sebuah pusat logo yang menyerupai tanda aktivasi. Bottom sebuah tombol itu mengatakan aplikasi. Itu adalah awal sebuah simbol dari perkembangan usaha atau kemitraan. Lalu sisi berikutnya adalah jejaring. Nah, kembali lagi juga filosofi dari logo ini kami tuangkan secara konkret itu ke dalam website juga, yaitu slide berikutnya coba. Ini Ibu dan Bapak, kalau misalkan Ibu dan Bapak masih mengingat zaman waktu kampanye, OKOC ditargetkan 200.000 selama 5 tahun gitu ya. Dan awal tahun 2020 sebagian orang dari tim Pemprov DKI Jakarta mengalami pesimis karena perekonomian turun, pendapatan APBD turun, daya beli masyarakat turun segala macam. Mau merevisi target-target tersebut. Salah satunya target kewirausahaan ini. Namun Ibu dan Bapak, kami tadi dengan berkolaborasi tadi membuka kanal seluas-luasnya. Ada yang ingin dari lembaga pelatihan memberi pelatihan, ada yang dari lembaga fintech pinjaman memberikan pinjaman, ada dari lembaga pemasaran memberi bantuan bagaimana cara memasarkan secara digital, secara online. Tahun 2020 akhir sudah tembus angka 200.000 dan saat ini 224.000. Silakan kalau misalkan Ibu bisa melihat di website kami Jackpreneur. Artinya ternyata dengan tadi kembali lagi, dengan kita bekerja sama, dengan kita bergotong royong, nggak ada yang nggak mungkin untuk bisa dilakukan. Sepanjang kita memberikan informasi yang benar, informasi yang yang bisa dimengerti oleh semua pihak dan feedbacknya pasti akan benar. Berikutnya, ini contoh-contoh sederhana yang jujur, ini yang meng-create ini segala macam bukan kami, bukan Pemprov DKI Jakarta, tetapi kami bekerja sama dengan beberapa startup yang bisa memfasilitasi hal seperti ini. Lanjut lagi. Yang berikutnya juga terkait dengan program berikutnya terkait dengan transportasi, yaitu Jaklingko. Penamaan Jaklingko mungkin sedikit banyak Ibu dan Bapak sudah mengetahuinya, berasal dari kata lingko, itu bahasa Manggarai, di mana sistem perairan persawahan. Artinya yang kita mau ambil adalah transportasi di Pemprov DKI Jakarta ini terintegrasi.
Lalu juga logo atau pesan yang disampaikan melalui Jaklingko, logo Jaklingko ini kami konkretkan di slide berikutnya. Ini Ibu dan Bapak, kita konkretkan lagi. Jadi antara peran komunikasi dengan peran program yang kami lakukan saling ada keterhubungannya. Berikutnya adalah program kami dikaitkan dengan slide Jack One gitu ya. Ini program dari produknya Bank DKI, salah satu BUMD di Pemprov DKI Jakarta, terkait dengan mempermudah pembayaran dengan cara cashless. Ibu dan Bapak, pembayaran cashless ini manfaatnya bukan hanya masalah kita aman terhadap transaksi uangnya tidak megang uang atau segala macam. Tetapi yang paling utama adalah terkait dengan data. Data kalau misalkan kita udah bertransaksi cash, transaksi yang secara non tunai, semuanya terekam, jejak digitalnya ada. Sehingga pada saat pemeriksaan dari aparat penegak hukum, baik itu KPK, BPK gitu ya, yang tiap tahun kami diperiksa, lihat saja transaksi secara online kami. Lalu juga kalau misalkan dari sisi program, tadi ada program transportasi yang Jaklingko, di mana orang naik busway itu tap in dan tap outnya jelas gitu ya. Naik MRT, tap in dan tap outnya jelas. Itu kita bisa melakukan analisis data terhadap itu semuanya. Program pengembangan seperti apa yang akan kita lakukan lebih lanjut terkait dengan penguasaan data itu. Yang jauh sebelum itu kita nggak punya data itu. Tapi ada negatifnya juga Ibu dan Bapak. Di saat saya, Abbas, tap in dari katakanlah rumah saya di Kalisari, lalu saya tap outnya kantor saya di Merdeka Selatan, tapi saya tap outnya di Mangga 2. Itu kalau kerekam nyampe ke rumah, pertanyaan besar itu. Ada apa keluar di Mangga 2 gitu ya. Mudah-mudahan itu aja. Baik, Ibu dan Bapak, itu yang bisa kami sampaikan. Kembali lagi di awal tadi saya hanya menyampaikan bahwa pengalaman kami dalam mendesain sebuah program tidak akan ada artinya jikalau tidak ada komunikasi publik yang efektif. Terakhir, slide terakhir. Nah, Ibu dan Bapak, saya sangat tertarik dengan slide ini bukan karena tulisan terima kasihnya, berarti saya udah mau duduk lagi gitu ya, bukan ya. Tapi ada sebuah cerita di balik gambar ini, Ibu dan Bapak. Dan cerita ini sangat-sangat menarik untuk saya secara pribadi dan mungkin akan bisa saya sharekan. Gambar ini menarik bukan semata-mata karena ketokohan yang ada di foto ini. Memang beliau adalah seorang tokoh yang karismatik, kita tahu bersama. Jadi ceritanya kurang lebih foto ini diambil di alun-alun Jogja. Pada saat itu Jogja lagi menjadi ibu kota di awal-awal kemerdekaan Republik Indonesia. Gitu ya. Permasalahan yang paling utama yang dihadapi oleh pemerintahan pada saat itu adalah mayoritas masyarakat Indonesia buta huruf. Bukan hanya itu permasalahannya. Pada saat itu pemerintahan Indonesia tidak punya uang sama sekali. Baru merdeka, pencatatan APBN aja belum ada, itu Pak Fajar ya. Lalu apa yang dilakukan oleh pemerintah pada saat itu? Pemerintah saat itu dengan sumber daya yang dimilikinya, foto-foto pada saat itu sangat-sangat eksklusif gitu ya, menyampaikan bahwa pembelajaran ini yang menariknya bukan beliaunya, bukan menunjuk papan tulisnya, yang paling menariknya adalah yang ada di belakang itu, banner yang ada di belakangnya. Bantulah. Pada saat itu pemerintah sudah membuka diri, tidak punya sumber daya apa-apa, masyarakat ada, silakan. Bantulah dalam usaha pemberantasan buta huruf. Ibu dan Bapak, sejarah mengatakan setelah forum ini, setelah foto ini beredar gitu ya, masif dilakukan di tempat-tempat ibadah, di masjid,
di gereja segala macam dilakukan yang namanya pembelajaran buta huruf seperti ini. Itu pesan yang gambar yang sangat menarik untuk saya pribadi. Konteks kekiniannya adalah saat ini kita sedang menghadapi kondisi seperti ini. Saya yakin baik kami di pemerintah daerah maupun pemerintah pusat juga membuka seluas-luasnya, tadi dikatakan oleh Pak Fajrul, membuka seluas-luasnya kontribusi kita semua sebagai anak bangsa untuk supaya Jakarta dan juga Indonesia gitu ya bisa lebih, paling tidak bisa survive dan bisa berkembang dari kondisi saat ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.